Shalom. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang kasih dalam Tuhan. Kita bersyukur di pagi hari ini kita bisa berkumpul bersama. Kita bisa merayakan Paskah, hari kebangkitan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang sudah menang atas segala maut. Biar kita bergembira hari ini, kita mau memuji memuliakan nama Tuhan. Ada amin? Puji Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah kita akan mendoakan untuk anak-anak sekolah minggu. Saya persilakan Bapak Pendeta Randy untuk berdoa. Dan juga anak-anak sekolah minggu serta guru-guru sekolah minggu saya persilakan untuk maju ke depan. Cek satu. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri sebelum kita mulai ibadah Paskah dan HUT ke-36. Kita akan berdoa terlebih dahulu buat anak-anak dan guru-guru juga orang tua mereka. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk hari ini Tuhan Yesus sudah bangkit. Juga bagi anak-anak kami, kiranya dari kecil mereka boleh dididik di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan orang tua boleh bersuka cita melihat anak-anak mereka bertumbuh di dalam iman. Memberkati guru-guru sekolah minggu juga yang mengajarkan dan orang tua Tuhan berikan bijaksana Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau memulai sebentar ibadah ini dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Amin. Silakan beribadah anak-anak dan juga guru-guru sekolah minggu. Saudara tetap bangkit berdiri, kita akan memulai acara. Ya, sebelum kita mulai ada sedikit pengumuman bagi Bapak Ibu yang duduk supaya tolong dibantu tidak memberi rongga untuk ditaruh tas atau apapun supaya bisa jemaat yang hadir bisa mendapat tempat duduk. Dan juga yang kedua kami mengumumkan mohon untuk HP di silent ataupun dimatikan supaya tidak mengganggu acara ibadah kita. Terima kasih. Baik, kita akan memulai ibadah kita pagi hari ini untuk perayaan Paskah dan ibadah. Kita persiapkan hati kita. Kita mau mohon pertolongan tangan Tuhan yang memimpin ibadah kita dan perayaan ini dari awal hingga akhirnya. Biar nama Tuhan saja dipermuliakan. Mari kita masuk dalam saat teduh. Tuhan yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dan orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. 1 Korintus 15 ayat 20 sampai 22. Adapun pertolongan kita di dalam nama Allah, Bapa yang menciptakan langit bumi serta dengan segala isinya. Tuhan yang setia sampai selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan kasih-Nya. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Baik, kita akan memuji Tuhan Bapak Ibu dan Saudara. Kita angkat satu pujian mulia dan menang. Dia sudah bangkit, dia sudah menang atas segala maut. Kita memuji memuliakan nama dengan sukacita. Mulia dan menang pada Tuhanku. Kubur tak berdaya.
Tuhan, Tuhan Allah sudah mutlak menang atas segala kuasa maut. Saya persilakan Ibu Pendeta Moili untuk memimpin kita di dalam doa. Mari kita satu di dalam doa. Puji syukur kepadamu ya Tuhan, kalau pada hari ini kami boleh bersuka cita bersama. Tidak hanya kami boleh merayakan Paskah, hari kebangkitan Tuhan Yesus. Tuhan yang sudah menang mengalahkan dosa-dosa kami. Tuhan yang sudah menang mengalahkan maut. Dan karena kemenangan-Mu, kami telah menjadi umat pemenang. Demikianlah yang menjadi satu tema daripada hari ulang tahun gereja kami yang ke-36 pada hari ini. Kami bersyukur Tuhan, karena kebangkitan-Mu, kami boleh menjadi umat pemenang. Dan biarlah Tuhan menolong kami, karena karya-Mu yang ajaib dalam hidup kami. Biarlah Tuhan memakai kami sebagai umat pemenang, bersaksi, berkarya akan kebangkitan-Mu dalam yang sudah mati mengalahkan maut. Kami boleh berkarya dalam hidup kami, lewat kata, perbuatan, dan tindakan kami. Sehingga kami boleh memuliakan nama Tuhan. Sehingga lewat kehidupan kami, ada banyak jiwa boleh dimenangkan lewat apa yang menjadi kesaksian kami. Bahwa Tuhan yang telah bangkit, Tuhan yang telah hidup, menjadikan kami umat pemenang yang berkemenangan. Terima kasih Tuhan, kami mau menyerahkan sekali lagi ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya hanya ke dalam tangan Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Immanuel, Allah yang senantiasa boleh menyertai kami semua. Amin. Amin. Terima kasih Ibu Pendeta Moili. Kalau pada hari ini Tuhan Yesus tidak bangkit mengalahkan maut, siapakah kita? Tetapi kita bersyukur setelah 3 hari mengalami kematian, Tuhan Yesus bangkit. Maka kita anak-anaknya adalah umat pemenang. Kitalah umat pemenang. Di medley dengan Allah ditinggikan. Bapak Ibu boleh sambil tepuk tangan kita merayakan kita sebagai umat pemenang. Kitalah umat pemenang, kita umat pemuji, kita anak perjanjian, Yesus telah bangkit kalahkan maut. Bangkit ia lahir baru, jalan dalam kuasa darahnya, jadi ahli warisnya, anak Allah, anak Allah, anak Allah, hey, hey, anak Allah, hey, hey, hey. Kian dengan sorak-sorai telah ditinggikan. Dengan sangkakala Allah ditinggikan, dengan sorak-sorai bersoraklah bagi Tuhan, bersoraklah bagi Tuhan. Biar sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Kitalah umat pemenang. Kitalah umat pemenang, kita umat pemuji, kita anak perjanjian, Yesus telah bangkit kalahkan maut. Bangkit dan lahir baru, jalan dalam kuasa darahnya, jadi ahli warisnya, anak Allah, anak Allah, anak Allah, hei, anak Allah, hei, hei, hei. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, Allah ditinggikan dengan sangkakala, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, bersoraklah bagi Tuhan, bersoraklah bagi Tuhan. Biar sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Allah Diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi.
Bapak Ibu sekalian boleh dipersilakan untuk duduk. Kita akan membacakan ayat Alkitab dari Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Kita akan mendengarkan Warta GKRI Kelapa Gading dalam sepekan. Saat ini kita mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan, tapi sebelum itu kita mau membacakan, saya akan membacakan dulu ayat pembimbing yang akan diambil dari 2 Korintus 9 ayat yang ke-8. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Persembahan jemaat akan bisa dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama dengan kantong persembahan yang akan segera dibagikan, dan juga bisa melalui BCA Gereja, ditransfer ke BCA Gereja atas nama Liani Dwianti Samsudin dengan nomor rekening 006 1947841. Saya mengundang petugas persembahan untuk maju ke depan, dan sembari kantong persembahan dibagikan, kita akan mengangkat sebuah pujian Anak Allah Yesus namanya. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosa.
Mari Bapak Ibu sekalian kita bangkit berdiri. Ya, kita akan berdoa untuk persembahan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami semua diberikan kesempatan untuk memberikan berkat yang berasal daripada Tuhan. Sucikan dan kuduskan persembahan ini Tuhan, di mana kami akan pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa buat saudara-saudara semua yang sudah memberikan persembahan. Kiranya Tuhan berkati. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu yang sebentar lagi akan membawakan firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus yang berbicara kepada hamba-Mu Bapak Pendeta Randy. Kami semua siap untuk mendengarkannya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Amin. Saat ini kita mau mendengarkan persembahan paduan suara yang akan dibawakan oleh kaum wanita GKRI Kelapa Gading. Waktu dan tempat saya persilahkan. Oh, jemaat dipersilahkan untuk duduk kembali. Ya, Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara semuanya. Pada hari ini yang berbahagia, kami dari Komisi Wanita akan menyanyikan satu buah lagu pujian, yaitu Dalam Cinta Kasih Yang Lembut. Lagu ini memberikan inspirasi bagi kaum wanita semua, khususnya di GKRI Kelapa Gading, yang tercinta untuk menjadikan tiang penopang yang kokoh untuk menolong suami dan anak-anak dalam keluarga dengan cinta kasih yang lembut dan tutur kata yang manis. Tak lupa kami dari Komisi Wanita mengucapkan amin. Melayani Yesus.
untuk persekutuan kaum ibu yang sudah menyampaikan puji-pujiannya. Biarlah kita sebagai anak-anak Tuhan setiap saat mewartakan kasih-Nya, kasih cinta kasih Tuhan. Baik, kita akan sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita akan persiapkan hati kita. Kita akan angkat pujian iman yang beri menang. Biar iman kita yang beri setiap dalam kehidupan kita kemenangan. Serdadu Masehi yang dapat engkau bangunlah, berperang sebelum malam gelap selimuti langit. Melawan musuh pakailah segenap tenagamu, iman itulah yang menang, yang kalahkan dunia. Iman yang beri menang, iman yang beri menang, iman yang beri menang. Ajaib kemenangannya yang kalahkan dunia. Berpedangkan firman Tuhan, berpancikan kasih, ikut jalan orang saleh penuh kemenangan. Dengan iman mereka maju dalam peperangan, iman yang kalahkan maut. Jadi perisai kita, iman yang beri menang, iman yang beri menang, iman yang beri menang. Ajaib kemenangannya yang kalahkan, iman yang beri menang, iman yang beri menang, iman yang beri menang. Ajaib kemenangannya yang kalahkan dunia. Saya persilakan Bapak Pendeta Randy untuk menyampaikan firman-Nya. Bapak Ibu Saudara, saya undang bangkit berdiri. Kita naikkan pujian ini sekali lagi sambil memberi salam kiri kanan depan belakang. Iman yang beri menang, iman yang beri menang. Ajaib kemenangannya yang kalahkan dunia. Sekali lagi, iman yang beri menang, iman yang beri menang. Ajaib kemenangannya yang kalahkan dunia. Puji Tuhan. Selamat Paskah dan selamat ulang tahun ke-36 buat GKRI Kelapa Gading. Terima kasih juga untuk kehadiran Sekretaris Umum dari Sinode, Bapak Pendeta Jimmy Kawilarang, juga dari Ketua MD Majelis Daerah DKI, Bapak Pendeta Gani. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa untuk mempersiapkan hati, mendengarkan firman Tuhan. Kami bersyukur untuk segala kebaikan dan anugerah Tuhan. Hari ini kami mengingat kembali dan merayakan kebangkitan Kristus. Juga ulang tahun gereja di tempat ini yang ke-36. Kami bersyukur melalui gereja ini Tuhan sudah membina, memimpin kami dalam kebenaran-kebenaran firman yang harus terus kami hidupi. Sebentar kami mau mendengar firman-Mu, kiranya Tuhan memberkati setiap kami tanpa terkecuali. Demi Kristus kami berdoa dan menyerahkan waktu ini. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita bersyukur kepada Tuhan. Mengapa bersyukur? Bersyukur untuk Kristus yang bangkit. Kalau Kristus tidak bangkit, kita tidak ada di tempat ini. Bersyukur juga untuk gereja Tuhan di tempat ini sudah sampai yang ke-36. Mengapa demikian? Saya membaca dan mendengar, juga saudara bisa membaca dan mendengar dari berbagai berita-berita online bahwa banyak gereja yang juga tutup, bahkan dijual menjadi tempat ibadah agama kepercayaan lain. Mengapa demikian? Rata-rata alasannya karena jumlah orang yang mau datang ke gereja semakin berkurang.
sehingga gereja tidak mampu membayar PAM, membayar listrik, membayar iuran, dan membayar untuk maintenance gedung daripada gereja. Akhirnya sementara dari kelompok lain, agama lain, umatnya 5 kali sehari begitu tekun dan perlu ruangan, perlu gedung, dan akhirnya dibeli, dijual kepada mereka. Memang ini berita yang miris dan menyedihkan, tapi itulah kenyataan yang ada. Saudara yang kasih Tuhan, kalau saya memperhatikan salah satu hal yang pasti kenapa gereja bisa tutup, gedung gereja bisa dijual, karena gereja yang adalah kepanjang tanganan Tuhan sudah tidak lagi memberitakan Injil, kabar baik kepada orang lain. Ketika saudara dan saya sebagai gereja Tuhan merasa puas dengan diri kita, maka kita akan berhenti menjadi anak Tuhan, berhenti juga menjadi orang Kristen, karena kita melalaikan tugas panggilan kita sebagai orang percaya. Kemarin saya melihat ada satu orang pemain piano yang suka mengiringi kita di dalam doa. Saya terkejut, dia subscriber sudah 1 juta lebih mungkin sekarang. Dan dia berkata, dia dari orang Afrika, dia bilang, jangan sampai, dia katakan, kita terjebak di dalam kepuasan diri. Jangan sampai kita merasa kita sudah mencapai sesuatu, lalu kita tidak lagi mau berjuang untuk terus-menerus mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Satu kalimat yang indah ketika orang subscriber sudah 1 jutaan, tetap rendah hati di hadapan Tuhan. Ini orang Afrika yang main piano mengiringi doa setiap hari Jumat pada waktu kita berdoa, saling mendoakan. Hari ini Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita akan merenungkan tema menjadi umat pemenang. Dari Roma pasal 8 ayat 37. Saya akan membacakan sekali lagi bagian ini bersama-sama dengan saudara dari ayat 37 Roma pasal ke-8. Ya, bisa dibantu? Roma 8 ayat 37. 1, 2, 3. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang melalui Dia yang telah mengasihi kita. Ketika saudara dan saya membaca teks ini, apa yang ada di dalam pikiran kita? Ada seorang William Hendrickson yang meninggal di usia 82 tahun. Dia menulis satu buku yang sangat terkenal, More Than Conquerors. Slide sebelumnya. More Than Conquerors, lebih dari pemenang. Ini seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Dari umur 5 tahun, 6 tahun, dia sudah berkerinduan menjadi seorang pendeta, menjadi seorang hamba Tuhan. Saya pernah tanya dalam satu kumpulan seminar kepada hamba-hamba Tuhan sekitar 50 pendeta di daerah Mesuji sana. Saya tanya siapa yang bapak-bapak di sini dari kecil punya cita-cita jadi pendeta? Cuma 1 orang dari 50. Memang sedikit saudara. Banyak orang tidak bercita-cita, punya kerinduan jadi hamba Tuhan. Tapi William Hendrickson dari umur 5 tahun, dia sudah punya kerinduan. Walaupun orang tuanya tidak mendukung, tapi dia tetap berkerinduan dan Tuhan. Lewat berbagai kesulitan-kesulitan yang dia hadapi, Hendrickson menjadi seorang hamba Tuhan yang diperhitungkan oleh dunia. Bahkan sampai usia 82 tahun ketika sebelum dia meninggal, Hendrickson masih diundang ke Inggris untuk berbicara dalam satu buah pertemuan. Tapi dia katakan saya tidak bisa hadir karena saya sedang menyelesaikan tafsiran daripada surat kitab Korintus 1 bulan sebelum dia meninggal. Ketika kekuatannya semakin menurun melakukan berbagai pembedahan karena usia lanjut, dan di usia 82 tahun William Hendrickson ketika dia meninggal, satu buku yang dipersembahkan adalah More Than Conquerors, lebih dari pemenang, di atas peti jenazah di mana dia dimasukkan. Di dalam peti itu dia meninggal. Seorang ahli berkata, teman baiknya William Hendrickson sekarang sudah tidak perlu lagi
dalam sebuah cermin bayang-bayang melihat siapakah Yesus Kristus. Pada waktu usia 82 tahun justru lebih dari pemenang. Tafsiran kitab Wahyu yang ditulisnya, sekarang dia benar-benar melihat siapa Yesus Kristus. Yang hari ini kita peringati. Jumat yang lalu kita peringati kematiannya. Hari ini kita peringati kebangkitannya. Saudara yang kasih Tuhan, kalau kita memperhatikan apa yang ditulis Paulus dalam Roma pasal 8, ternyata berbeda dengan pandangan orang-orang pada zaman ini. Menjadi pemenang, menjadi orang Kristen berarti tidak bisa mengalami kegagalan, tidak mengalami kesusahan, tidak mengalami penyakit, tidak mengalami penderitaan, tidak mengalami penindasan, tidak mengalami penganiayaan, tidak mengalami kelemahan. Singkat kata, tidak mengalami berbagai masalah dan tantangan hidup di dalam dunia ini. Apakah itu artinya menjadi umat pemenang? Ternyata kalau kita perhatikan dari Roma pasal 8, ternyata bukan itu. Bukan berarti ketika saudara dan saya menjadi orang Kristen, umat pemenang, lalu kita tidak lagi ada mengalami kesulitan, pergumulan, penderitaan, dan apapun itu. Saudara perhatikan teks dari Roma pasal 8 ayat 37 tersebut. Kata menang di dalam bahasa Indonesia dikatakan bisa, dapat, mengalahkan. Itu arti kata menang. Apakah musuh, lawan, saingan, unggul, lulus dalam ujian, itu artinya menang. Dinyatakan benar dalam perkara, misalkan pengadilan, itu juga artinya menang. Namun di dalam bahasa aslinya disebut hypernikomen, artinya lebih dari mengatasi, above overcome, di atas mengatasi. Itu arti daripada kata lebih dari pemenang. Melebihi dari seorang yang bisa mengatasi. Dan ditulis saudara di dalam sebuah kata kerja yang bentuknya present, artinya terus menerus. Maksudnya apa Pak? Maksudnya ketika saudara dan saya menang, Paulus tuliskan jangan menang hanya sekali, tapi menanglah dahulu, sekarang, dan terus menerus sampai berjumpa dengan Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Ada orang Kristen yang dulu saya menang Pak, waktu saya muda, saya melayani Tuhan. Sekarang udah gak menang lagi. Saya kalah terus Pak. Dulu sih saya menang, waktu saya melayani Tuhan. Sekarang saya sudah tidak melayani Tuhan, saya kalah terus. Ini bukan arti Roma 8 ayat 37 dengan kata tadi, above overcome. Melampaui daripada apa yang kita dapat atasi, menjadi umat pemenang. Berarti kita terus-menerus menang. Mengapa kita bisa terus-menerus menang Bapak Ibu Saudara? Karena kemenangan itu bukan dari kita. Kalau saudara mengandalkan diri sendiri, saya mengandalkan diri saya sendiri, pasti sehebat-hebatnya saya, sekuat-kuatnya saya, sepintar-pintarnya saya, satu hari juga bisa kalah. Amin? Betul atau benar? Nah, betul atau benar? Ya betul dan benar. Kita tidak mungkin bisa menang. Pasti ada titik-titik tertentu kita gagal. Tapi hari ini kita bersyukur Roma 8 ayat 37. Paulus menuliskan dalam konteks di dalam orang-orang yang ada di Roma itu. Kamu akan bisa terus-menerus menjadi orang yang menang. Bahkan melampaui orang-orang yang menang di dalam ukuran dunia. 3 hal yang saya mau sampaikan di dalam ibadah Paskah dan HUT 36 hari ini. Yang pertama, kita menang dari apa? Di dalam Roma pasal 8 ayat 35 sampai 36, di ayat sebelumnya daripada ayat 37, Paulus katakan ada penindasan, ada kesesakan, ada penganiayaan, ada kelaparan, ketelanjangan, bahaya dan pedang. Orang-orang Kristen di Roma pada waktu itu ditulis di suratnya kamu mengalami itu semua. Dan di bagian setelahnya ayat 38 sampai 39 dirangkumkan oleh Paulus, engkau menghadapi banyak hal, tapi engkau menang dari lingkungan sekitar kita yang kelihatan dari manusia, dari berbagai hal, ancaman, dan dari yang tidak kelihatan, yaitu kuasa dosa dan kuasa setan. Kita nggak bisa lihat, seperti kita merasakan ada angin, ada hembusan daripada AC, tapi kita nggak bisa lihat, tapi itu nyata ada. Demikian juga ketika saudara dan saya
diserang dari yang tidak kelihatan, yaitu roh jahat. Maka Paulus di dalam sebelum ayat 37 ketika dia katakan kita lebih dari orang-orang yang menang, dia menempatkan di dalam satu kondisi bahwa bukan berarti kamu tidak mengalami kesulitan, pergumulan, penyakit dan segala kesesakan, tapi kamu menghadapi itu semua, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, namun engkau tetap terus-menerus menang, lebih dari pemenang. Ini poin yang sangat penting yang kita harus renungkan baik-baik. Kenapa begitu? Karena kalau saudara tidak punya gambaran ini, maka bangunan kekristenan kita akan runtuh dengan sendirinya. Kita tidak lagi melihat bahwa mengapa kita bisa terus-menerus menang. Kita akan mengandalkan diri kita sendiri, kepintaran, kekuatan, kemampuan kita yang sangat terbatas itu. Padahal satu titik tertentu, saudara dan saya pasti akan mengalami kegagalan. Saudara, Paulus menuliskan bagian ini pada waktu itu sekitar tahun 57 Masehi. Dalam perjalanan misi dia yang terakhir, dia ada di satu kota Korintus. Dalam Kisah Rasul 20 ayat 2 dan 3 dituliskan di sana. Dan waktu itu Roma sedang dikuasai oleh Kaisar Nero yang begitu kejam, yang memerintah dari tahun 54 sampai tahun 68. Di waktu surat ini ditulis kepada orang-orang Kristen, tahun 57, Nero sedang menguasai Romawi. Pada 5 tahun pertama, menurut para ahli, Nero menguasai Roma tidak terlalu kejam, biasa-biasa aja, 5 tahun pertama. Tapi setelah tahun ke-6, ke-7, dan ke-8, Nero menjadi salah satu kaisar yang sangat kejam terhadap orang-orang percaya khususnya. Bukan hanya orang percaya di luar, di dalam keluarga dia sendiri pun. Kalau ada yang tidak sepaham dengan dia tidak segan-segan untuk membunuh. Ini rata-rata kaisar Romawi seperti itu. Inilah konteks orang-orang Kristen Romawi pada waktu itu. Itulah sebabnya saudara dikatakan di ayat 23, 35, 36, kita semua baik yang percaya Kristus, ayat 23, 35, 36, sama-sama mengeluh di dalam hati kita, menantikan saat kapan tubuh kita dibebaskan, itu kata Paulus. Jadi engkau mau jadi orang Kristen, engkau percaya Kristus ataukah engkau tidak percaya Kristus, kita tinggal di dalam dunia, maka kita tinggal dalam dunia yang mengerang, yang sedang bergumul, dan tidak luput juga saudara dan saya sebagai orang percaya. Kita sama-sama mengeluh dalam hati kita, kapan Tuhan aku dibebaskan dari tubuh yang sementara ini, lalu menerima tubuh kebangkitan yang Tuhan janjikan. Itu sebabnya saudara ketika kita harus di dalam mengeluh dalam arti meratap, seperti kita peratapan, juga pemazmur banyak meratap, kita bergumul, kapan Tuhan? Pastikan bahwa kesulitan pergumulan saudara bukan karena kita yang berbuat dosa. Kalau kita sudah benar, hidup takut sama Tuhan, tapi kita tetap mengalami kesulitan, pergumulan, kesesakan. Inilah Roma 8 ayat 37. Saudara dan saya tetap akan menang, dan menang. Amin saudara. Kita tidak akan jatuh, menang, tapi kita akan terus memperoleh kemenangan. Kemenangan itulah yang Paulus katakan sebagai orang percaya. Bukan berarti kita dalam arti nggak bisa lemah, kita bisa lemah. Pemazmur pun menulis. Tapi di dalam kelemahan kita ketika kita datang bergumul, kita dikuatkan. Menang dalam pengertian bersama dengan Kristus, kita lebih daripada orang-orang di dalam dunia ini. Di dalam keseharian kita, mari kita memperhatikan apakah kita menang atas berbagai kesesakan. Mungkin kesesakan orang-orang Kristen abad pertama berbeda dengan kesesakan yang saudara dan saya alami hari ini. Kita tidak lagi yang disebut pedang dimasukkan ke dalam kolosium, diadu dengan binatang buas lalu mati, dan orang-orang percaya pada waktu itu bahkan menjelang kematiannya pun masih bisa tetap memuji Tuhan. Karena mereka berpikir sebentar lagi saya menyelesaikan hidup ini,
tubuh saya dicabik-cabik oleh singa di Kolosium yang dibuat oleh pemerintah Romawi sampai hari ini masih ada. Ketika saudara pergi ke Roma, Kolosium ini menjadi tempat ajang di mana gladiator diadu, orang para budak dengan orang-orang yang berperang satu dengan yang lain, bertempur sampai mati. Dan tempat ini salah satu menjadi tempat di mana orang-orang Kristen percaya dipertontonkan untuk dimakan oleh binatang buas. Tapi mereka tetap memuji Tuhan. Kalau saudara menonton film Gladiator, itu ada kisah di mana orang-orang yang memuji Tuhan di sana untuk sebelum dia diterkam oleh singa dan binatang buas lainnya. Saudara yang kasih Tuhan, kita bersyukur. Kita tidak hidup di dalam zaman itu, betul? Kita di Kelapa Gading, gereja ada berapa ya? Mesti tanya Pak Gani, ada 100 lebih atau 200 lebih hanya di Kelapa Gading dulu sebab saya pernah kumpul. Begitu banyak gereja di tempat ini. Tidak ada penganiayaan. Hari Jumat kemarin ada seorang intel dari Polsek datang dan ditanya siapa pemimpin gembala tempat ini, lalu ada yang kasih tahu saya, lalu saya ketemu. Saya bilang, ada apa Pak? Oh, kami dari Polsek sedang memantau. Bapak di sini sebagai gembala? Iya, saya bilang. Temanya apa? Lalu saya ambil foto. Saya nggak tahu, nggak tanya juga ini benar-benar intel atau enggak, tapi saya yakin dia benar intel. Ambil foto bersama. Mau memastikan Pak, kata intel polisi ini, bahwa ibadah Jumat Agung berlangsung dengan baik. Oh, terima kasih Pak, puji Tuhan. Salam buat teman-teman polisi di Polsek. Kita enggak ada pengalaman seperti yang dihadapi oleh orang-orang Kristen di abad pertama. Tetapi kesesakan yang saudara dan saya alami tadi sama-sama mengeluh dalam hati, kapan kita terlepas dari seluruh kesulitan kesesakan itu, kita sama-sama alami. Tantangan-tantangan iman, pergumulan apakah saya tetap harus setia kepada Tuhan atau saya tinggalkan iman saya beralih kepada pribadi yang lain. Ada begitu banyak orang akhirnya bisa gugur di tengah jalan. Hari ini kita diingatkan Kristus di hari kebangkitannya, dia sudah menang di bertepatan dengan hari Passover, hari Paskah itu, yang diperingati dalam perjanjian lama oleh orang-orang Israel dan bertepatan di perjanjian baru. Kristus ketika orang-orang Israel, umat Allah, orang-orang Yahudi memperingati hari Paskah itu. Orang Israel keluar dari perbudakan Mesir. Kristus di hari pertama minggu itu, dia bangkit yang kita kenal dengan Paskah. Saudara yang kasih Tuhan, mari kita menggumuli hidup kita. Apakah saudara dan saya sudah menang atas segala kesulitan, atas segala kesesakan yang kita hadapi? Atau kita terhimpit dengan kesesakan sehingga kita gagal, kita kalah pada Kristus, padahal Kristus sudah menang. Yang kedua, kita menang karena siapa? Jelas sekali. Kalau saudara perhatikan ayat 31, kita menang karena Allah ada di pihak kita. Amin. Karena Allah sendiri ada di pihak kita. Kalau kita di backing, kita didukung oleh orang yang hebat, oleh petinggi-petinggi yang hebat, oleh petinggi-petinggi negara ini, kita merasa aman. Sekarang kita di pihak Allah. Allah memihak kepada kita. Bukan hanya itu, membenarkan kita. Walaupun kita salah, kita dibenarkan di dalam Yesus Kristus. Di ayat yang ke-34, yang telah mati, telah bangkit, duduk di sebelah kanan Allah Bapa dan berdoa bagi kita. Bapak Ibu yang malas berdoa, kita malu. Kristus sudah menderita, mati, bangkit, dia masih mendoakan kita. Mendoakan saudara, mendoakan saya. Membela kita. Mengapa kita malas berdoa? Mengapa kita tidak pernah mau berdoa, berbagian di dalam doa? Sementara Tuhan yang mati dan bangkit yang kita peringati hari ini, dia terus-menerus berdoa bagi Bapak Ibu, bagi saudara-saudara, bagi saya. Kalau mengingat cinta kasih Tuhan, tentunya tidak mungkin kita tidak mau meneladani Kristus. Saudara yang kasih Tuhan,
Kita menang bukan karena kita kuat. Kita menang bukan karena kita mampu. Kita menang karena kasih Kristus bagi kita. Kita menang karena Allah yang memihak kepada kita. Kita menang karena Allah yang membenarkan kita, itu saja. Maka kemenangan saudara dan saya menjadi kemenangan yang terus-menerus. Yang tidak tergantung apakah saya lagi kuat, lagi sehat, atau saya lagi sakit. Saya lagi lemes, usaha saya lagi kurang bagus, maka saya kalah. Enggak, saudara. Kemenangan kita bukan bergantung itu. Kemenangan saudara dan saya bergantung kepada Kristus sendiri. Yang hari ini kita peringati di dalam hari kebangkitannya. Saudara yang kasih Tuhan, beberapa waktu yang lalu saya ketemu dengan seorang ibu. Dia katakan, Pak, sepertinya saya sebentar lagi semakin mendekat ini. Saya bilang semakin mendekat gimana maksudnya, Bu? Semakin mendekat ketemu dengan Tuhan. Lalu saya rasa waktu bertemu Tuhan sudah semakin dekat. Jadi gimana? Saya bilang, Ibu sebaiknya kalau merasa memang sudah semakin dekat waktunya ketemu Tuhan, saya bilang naikkan aja lagu. Lagu apa, Pak? Saya lalu nyanyi lagu. Saudara tahu lagu? Inilah doaku, hampir kepadamu, hampir kepadamu, hampir Tuhan. Kalau pakai biola lebih enak, karena kapal Titanic waktu itu mau tenggelam. Titanic waktu mau tenggelam, lagunya ganti. Nearer, my God, to thee. Makin dekat, karena ibu ini bilang, kayaknya saya semakin dekat. Yang merawat saya juga bilang, kayaknya ibu udah makin dekat ini, ketemu Tuhan. Makanya saya bilang, nyanyikan aja lagu ini. Inilah doaku, hampir kepadamu. Ibu ini bilang apa saudara? Enggak Pak Randy, enggak lagu itu. Loh, saya salah lagu, saya bilang. Jadi lagu apa dong Bu? Lagu ini loh, lebih dekat, dekat padamu, yang telah mati bagiku. Saudara tahu? Lebih dekat, dekat, dekat padamu, di aliran darahmu. Waduh, waktu saya dengar gitu, benar juga kata si ibu. Saya pikir mau lagu melankolis gitu. Ibu ini bilang enggak, lebih dekat, dekat Pak. Udah mau ketemu Tuhan, tetap bersuka cita. Inilah umat pemenang. Amin saudara-saudara. Jadi dalam segala keadaan, mau kita sehat, mau kita sakit, mau kita sedang bekerja di perusahaan, lagi sukses, lagi di atas, lagi di bawah, imannya tetap. Bahkan ketika kondisi fisik makin menurun, nafas mungkin agak sulit, penglihatan berkurang, mata pendengaran juga berkurang, tapi lagu pujiannya lebih dekat, lebih dekat, dekat kepada Tuhan yang telah mati bagiku. Saudara perhatikan pujian ini. Lebih dekat, dekat salibmu, di aliran darahmu. Aduh, saya bayangkan kalau setiap kita dan semua hamba Tuhan punya prinsip begitu, semakin dekat kepada Tuhan kita semakin bersuka cita. Inilah yang terjadi dengan orang-orang percaya di abad pertama. Mereka tidak takut menghadapi akhir daripada kehidupan, tapi bersuka cita di dalam Tuhan. Kiranya bagian yang kedua ini kita disadarkan. Kenapa kita tetap bisa bersuka cita? Kenapa di tengah-tengah ancaman, bahkan di ujung kehidupan pun kita bisa tetap bersuka cita? Karena kemenangan saudara dan saya datangnya dari Yesus Kristus yang sudah mati, yang sudah bangkit. Hari ini kita peringati juga bagi gereja Tuhan di tempat ini. Bagian yang ketiga, yang terakhir, menang karena Kristus. Yang ketiga, siapa yang menilai saudara dan saya bahwa kita ini menang? Saudara bisa aja bangga-bangga saya menang, tapi menangnya menurut siapa?
Coba kita membaca dua teks dari Wahyu pasal 2 dan juga Wahyu pasal 3 ayat 8 sampai 10. 1, 2, 3. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya. Ayat 8, 10. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu. Aku yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firman-Ku dan engkau tidak menyangkal nama-Ku. Aku mengasihi engkau karena engkau memelihara firman-Ku untuk tabah. Aku pun akan memelihara engkau dari waktu pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang tinggal di bumi. Wahyu 2 ayat 9. Kata-kata ini ditujukan kepada orang-orang Kristen yang ada di kota Smyrna. Sekarang di Turki modern, semua 7 jemaat ada di Turki modern. Yang kedua, Wahyu pasal 3 ayat 8, 10 ditujukan kepada gereja orang percaya yang ada di Philadelphia. Di Smyrna, Philadelphia, kedua jemaat ini bagi pandangan orang dunia, mereka gagal. Miskin, mengalami kesulitan. Di dalam pandangan teologi kemakmuran, pasti ini enggak masuk dalam hitungan orang menang. Ini orang kalah, ini orang gagal. Bagaimana menang? Susah, miskin, kok bisa bilang menang? Tapi di hadapan Tuhan, dia katakan, aku tahu kesusahanmu. Saudara pernah susah karena beriman kepada Tuhan? Pernahkah saudara menjadi miskin karena beriman kepada Tuhan, tidak mau ikut dunia? Kalau saudara melakukan itu, maka ayat daripada Wahyu 2 ayat 9 ini menjadi bagian penilaian Tuhan buat saudara dan saya. Namun engkau kaya. Walaupun bagi dunia kau gagal, kamu miskin, kamu tidak berdaya, kamu susah, tapi di hadapanku kata Tuhan, engkau kaya, engkau berkenan kepadaku. Dari sinilah Polikarpus berasal dari jemaat di Smyrna. Demikian juga dengan jemaat di Philadelphia. Orang-orang yang dengan segala pekerjaannya membuka pintu bagi Tuhan dan Tuhan membuka pintu baginya juga. Tidak akan ditutup oleh seorang pun. Walaupun kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau terus-menerus menuruti firman-Ku. Engkau tidak menyangkal nama-Ku. Ada orang di tengah-tengah orang-orang yang tidak percaya, nggak berani. Saya orang Kristen nggak berani. Bahkan berdoa untuk makan pun malu. Kenapa? Nanti ketahuan Pak, saya orang Kristen. Karena di sekeliling saya nggak ada orang percaya, saya malu. Padahal nggak diapa-apain, cuma doa aja udah malu, saudara. Menyatakan imannya kepada Kristus. Tetapi kepada jemaat Philadelphia, engkau tidak menyangkal namaku. Di tengah-tengah pergumulan kesulitan, aku mengasihi engkau. Karena engkau memelihara firman-Ku dengan tabah. Aku terus-menerus memelihara engkau. Waktu pencobaan datang atas seluruh dunia, engkau aku tetap pelihara. Luar biasa janji Tuhan. Di tengah-tengah pergumulan, kesulitan, orang bisa menilai saudara dan saya, kita gagal. Sekali lagi, jangan susah menderita karena kita berbuat dosa. Tapi kalau kita tetap berjalan di dalam firman, lalu orang salah mengerti, saudara diperlakukan tidak benar, saudara menjadi susah, saudara difitnah dan banyak peristiwa-peristiwa terjadi. Jangan takut dan jangan patah arang, karena Tuhan menopang, memelihara, menguatkan saudara. Amin. Inilah janji Tuhan. Demikian kalau saudara membaca Nabi Yeremia, sepanjang pelayanannya puluhan tahun gak ada yang bertobat, cuma 2 yang dicatat. Satu juru tulisnya, sekretaris pribadinya namanya si Baruk. Yang satunya lagi adalah penjaga gudang kerajaan. Cuma 2 itu aja. Yeremia ini termasuk Yeremia ini hamba Tuhan, nabi besar. Bukan karena badannya besar, tapi dia memang banyak menulis, disebut sebagai nabi besar. Pasalnya begitu banyak kitab Yeremia. Demikian juga dengan kitab besar yang kedua, nabi besar yang kedua yaitu Yesaya. Begitu banyak mengalami kesulitan di hadapan Tuhan. 2 hamba Tuhan ini dinilai gagal, tapi di hadapan pandangan Tuhan, engkau adalah orang-orang yang menang, berhasil. Saya tidak tahu bagaimana
Tuhan menilai saudara? Bagaimana Tuhan menilai saya? Apakah saya termasuk orang yang berkenan kepada Tuhan? Atau hanya dinilai orang ini orang hebat, ini orang sukses, ini orang segala-galanya. Tapi di hadapan Tuhan, engkau kelihatannya sukses, hebat, tapi di hadapanku engkau gagal. Atau sebaliknya, di hadapan manusia saudara dianggap gagal, tidak ada apa-apanya. Tapi di hadapan Tuhan, dia berdiri menyambut Stefanus. Adakah Stefanus di tempat ini, di GKRI Kelapa Gading? Kiranya Tuhan menolong kita ketika orang salah menilai, kita tetap minta, Tuhan selidiki aku, nilai apakah jalanku benar atau serong. Saya dulu SMP belajar gitar, saya pikir saya bisa main gitar. Ketika saya masuk seminari, ketemu dengan seorang teman yang belajar main gitar 11 tahun, sampai ke Australia, ngajar di Singapura. Waktu dia main gitar, saya langsung gitarnya saya taruh. Kenapa saudara? Ya, selama ini saya menilai saya bisa main gitar. Ketika lihat dia main gitar, ikut konser, tunggal, sampai cara megang gitar aja saya bertanya, gimana sih cara megang gitar yang benar? Oh begini, ini mesti tempel ke sini, ini tempel ke sini, tempel ke sini. Oh gitu. Baru megang, belum main aja udah mesti diajarin saudara. Karena kita merasa kita bisa. Tapi ketemu orang yang pakar, yang expert, nggak ada apa-apanya. Maksudnya apa? Ketika saudara menilai sesuatu, mari minta Tuhan yang menilai. Kalau saya menilai, saudara menilai, manusia menilai, dunia menilai, kita bisa salah. Kiranya Tuhan menolong kita, supaya ketika Tuhan kasih anugerah, termasuk kepada 7 gereja yang saat ini hanya tinggal ada 200 sampai 300 ribu orang di negara Turki modern yang menjadi orang Kristen. Tiap hari Jumat saya masukkan pokok-pokok doa syafaat, salah satunya untuk orang-orang Kristen yang ada di Turki, yang pernah ada 7 gereja mula-mula, yang ditulis di kitab Wahyu, sekarang hanya 0,2%. 0,2% dari keseluruhan penduduk Turki yang berjumlah 85 juta. Kurang lebih hampir 200-300 ribuan hanya orang Kristen. Terus saya pikir, kenapa ya Tuhan? Kok gereja-gereja yang begitu maju, yang begitu setia seperti di Smyrna, di Philadelphia, sekarang kalau kita pergi ke sana hanya menjadi tempat turis yang dikelilingi dikasih pagar. Inilah dulu pernah ada gereja di kota Smyrna. Inilah tempatnya. Pergi lagi ke Philadelphia juga seperti itu. Bahkan pergi ke Efesus, Efesus begitu menarik pantainya menjadi tempat turis seperti Ancol. Taman Ria Ancol ini. Pantai begitu menarik, hanya bangunan-bangunan meninggal. Di mana Rasul Yohanes yang pernah tinggal di Efesus? Kok udah nggak ada lagi cerita orang-orang Kristen yang begitu bersemangat? Ketika saya merenungkan itu, saya berdoa bergumul, Roh Kudus berbicara. Perhatikan Wahyu. Di dalam Wahyu, Alkitab berkata di bagian awal, Wahyu pasal 2 ayat keempat, jika orang Kristen tidak mau bertobat, maka kaki dian itu pelita, gambaran ada 7 pelita di semua gereja. Kalau kaki dian Tuhan diambil dari gereja, maka GKRI Kelapa Gading cuma jadi gedung aja, nggak ada lagi yang beribadah. Itulah sebabnya 7 gereja mula-mula, satu demi satu, ketika dulunya setia, tapi akhirnya meninggalkan Tuhan. Kaki dian, dalam terjemahan baru edisi kedua disebut kaki pelita, diambil oleh Tuhan Yesus, dipindahkan ke Afrika. Sehingga banyak negara-negara yang dulu mengirim misionaris, sekarang justru tolong doakan kami. Saya berdoa di ulang tahun ke-36, kita semua, baik secara pribadi maupun gereja ini, kiranya kaki dian, pelita Tuhan, gambaran roh Allah tetap ada di dalam diri saya, dalam diri saudara, dalam gereja ini. Amin Bapak Ibu Saudara.
Kiranya Tuhan memberkati firman-Nya. Saya mau menutup terakhir dengan satu puisi dari Charles Swindoll. Charles Swindoll, dia masih hidup, dia menulis satu puisi, saya menyalin dan akan membacakan bagi saudara, lalu kita berdoa. Saya undang saudara bangkit berdiri, saya akan membacakannya. Engkaulah kemenanganku. Aku berdoa memohon pertolongan, memohon kekuatan. Aku berdoa meminta kemenangan sejati. Aku berdoa meminta kesabaran dan kasih, serta kerendahan hati yang murni. Namun saat sedang berdoa, kulihat Kristus yang sedang menderita, dan hatiku yang penuh sukacita pun berseru, di dalam Engkau aku memiliki segalanya. Jika memang Ia tinggal di dalamku, mengapa aku harus minta kekuatan? Sumber segala karunia tinggal di dalam diriku, apalagi yang aku butuhkan. Dan untuk apa aku meminta kemenangan jika Ia yang menang atas kematian, pasca kebangkitan, menang atas kebangkitan, sudah tinggal di dalam jiwaku yang terdalam, jauh lebih dekat dari hembusan nafas kehidupan. Tuhan, Engkau ada di mana-mana. Bantulah aku sadar, mengerti aku lebih dari pemenang. Dalam perkara kecil atau perkara besar, semua yang kubutuhkan telah Tuhan penuhi dengan penderitaan-Mu di kayu salib nan keji. Oh Tuhanku yang mulia, yang mati bagi hamba, Engkaulah kemenanganku yang sejati. Kita baca bersama-sama kalimat terakhir. Engkaulah kemenanganku yang sejati. Sekali lagi bersama-sama. Engkaulah kemenanganku yang sejati. Mari kita berdoa. Jika Kristus sudah menang, karena Ia sudah bangkit atas kematian, dan sekarang ini tinggal di dalam diri saudara, melalui Roh Kudus yang diutusnya ke dalam diri kita masing-masing, apalagi yang masih kurang? Percayakah saudara bahwa kita lebih dari pemenang? Kita hidup di dalam kemenangan, kuasa kebangkitan Kristus. Baik secara pribadi, keluarga, termasuk gereja ini. Mari kita berdoa. Kiranya Roh Kudus terus mengingatkan kami atas setiap kebenaran firman Tuhan yang kami sudah dengar. Tumbuhkanlah, hidupkanlah dalam keseharian kami. Ketika kami berelasi dengan suami, istri, anak-anak, cucu, menantu, tetangga, orang di sekitar kami, bahkan kepada dunia ini, kami adalah orang-orang yang lebih dari orang-orang yang menang karena Kristus. Terima kasih Tuhan untuk kebangkitan-Mu. Amin. Silakan duduk, saudara yang kasih Tuhan, saya kembalikan. Ya, maaf saya tertinggal pengakuan iman rasuli. Mari kita berdiri sekali lagi untuk membacakan pengakuan iman kita di hadapan Tuhan dan gerejanya. Mari kita mulai. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk saudara-saudara. Sebelumnya kami mau mengucapkan banyak terima kasih untuk pelayanan yang dilakukan oleh Bapak Pendeta Randy, untuk firman yang boleh disampaikan. Semoga Tuhan selalu memberkati pelayanan Bapak ke depannya.
Saat ini kita mau kembali mendengarkan persembahan pujian. Kali ini datang dari sekolah minggu, yaitu berupa gerak dan lagu dengan pujian yang berjudul To God Be the Glory. Saya mengundang untuk anak-anak dan guru-guru sekolah minggu untuk maju ke depan.
Oke, Bapak Ibu sekalian, tiba saatnya kita akan menutup ibadah kita. Kita akan memasuki doa berkat. Untuk Pak Randy, dipersilakan tuh pimpin doa berkat. Baik Bapak Ibu Saudara, saya undang bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah sebelum kita masuk dalam HUT gereja yang ke-36. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk setiap anugerah yang Tuhan sudah berikan kepada setiap kami semua yang hadir di dalam ibadah Paskah dan HUT ke-36 ini. Terima kasih buat firman Tuhan yang terus menguatkan kami bahwa kami adalah umat pemenang. Kiranya Tuhan terus memimpin kami terus di dalam iman, boleh tetap setia kepadamu, dan di dalam setiap pergumulan dalam keluarga, di dalam gereja Tuhan di tempat ini, biar Engkau terus yang memimpin dan tidak meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Mari kita naikkan pujian bagi Bapa, Anak, dan Roh. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, mari kita mengangkat kedua tangan kita dan terimalah berkat yang dari sorga. Kasih daripada Allah Bapa, damai sejahtera daripada Tuhan kita Yesus Kristus dengan persekutuan Roh Kudus, menyertai kita semua dari hari ini sampai hari Kristus datang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Silakan duduk dan bersaat teduh sejenak. Kita akan masuk di dalam acara perayaan HUT ke-36. Saya persilakan.